segenap hadirin jamaah Ramadan yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus Sahibul Wasilah Al-Muqarram Akhirah Khairan dan juga Ram Wahyu. Mudah-mudahan kita semua tetapkan dalam istiqamahan Allah daripada husnul khatimah. Hadirin jamaah yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita dibasahi dengan tetesan air hujan, namun tidak menjadikan suatu halangan untuk menjalankan suatu kewajiban. Mudah-mudahan setiap tetesan air hujan yang membasahi tubuh kita kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sebab Allah maafkan segala kehilapan dan dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah ya Rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Faslun fil wudu'i was sholati. Ini pasal menjelaskan di dalam berwudu dan sholat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam, ya Ali Ali istaksi isbabil wudu'i, sempurnakanlah wudu, fa inna syatrul iman, karena sesungguhnya wudu itu sebagian daripada keimanan, kesempurnaan iman. Fa'idha tawadda'ta fala tasrifil ma'i, maka apabila kamu berwudu, fala tasrifil ma'i, maka janganlah berlebihan di dalam memakai air. Fa'idha faragta min tuhrin, maka apabila kamu selesai dari bersuci, qalu faqra'a, maka hendaklah kamu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhirih min ba'di ghuslil qadamaini, setelah mengusap dua telapak kaki, asyra marratin, sebanyak 10 balikan. Yufridullahu hamaka, maka Allah akan keluarkan segala kebingunganmu. Ya Ali idza faragta min taharati fakhud ma'un wamsahu biyadika rubatika wa qul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma anzur ila al-ardi wa qul asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka, fa inna man qala hadza ghafarallahu kulla saghiratin wa kabiratin. Para segenap hadirin jamaah remaja yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita masuk pasal yang pertama menjelaskan tentang wudu dan sholat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, berwasiat kepada Imam Ali radhiyallahu anhu, ya Ali, wahai Ali, istaksi isbabil wudu, fa innahu syatrul iman. Kata Nabi, wahai Ali, sempurnakanlah olehmu berwudu, fa innahu syatrul iman, karena sesungguhnya wudu itu sebagian daripada keimanan. Jadi kalau kita sholat wudunya nggak benar, udah dipastikan sholat kita tidak sah. La sholata liman wudu'a wala wudu'a liman yadhkurismallahi alaihi. Tidak ada sholat bagi orang yang sholatnya tidak berwudu, artinya wudunya nggak sempurna. Karena ada kan bocah yang sekarang cuma cepak pelan, ya kan? Nah, iya. Maka kata Nabi kepada Imam Malik, istaksi isbabil wudu fa innahu syatrul iman. Karena sesungguhnya wudu itu sebagian daripada keimanan. Sholat kita diterima tergantung dari wudu. Nah, wudu tanpa baca bismillah, wudunya pun tiada, kata Nabi. La sholata
liman wudu'a wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah. Walaupun menyebut asma Allah ini sunnah hukumnya, ya kan? Sunnah wudu ada berapa? Sunnah wudu ada? Nah, pada duduk semua. Sunnah wudu ada 10. Sunnah wudu ada 10. Yang pertama mengucap basmalah, hukumnya sunnah. Tapi la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah. Maka sempurnakan wudunya. Baca bismillah, niat, paham fardu wudu, baca doa wudu. Fardu wudu ada berapa? Fardu wudu. Fardu wudu ada Laila Mobile Legend. Fardu wudu ada Fardu wudu ada 6. Ya Allah. Ali kok kasapina ya. Dulu istitatun. Fardu wudu itu ada 6. An-niyatu yang pertama niat. Wa ghuslul wajhi, wa ghuslul yadain ma'al farqain, wa ghuslul masu syai'in, wa ghuslu rijlain, mengusap kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib, itu namanya fardu wudu. Berarti kuping termasuk sunnah. Jangan dia tekadkan akan kefarduan, nggak boleh. Jadi kita harus sempurnakan wudu kita. Jangan nggak paham tentang wudu, bahaya. Karena sholat sahnya tergantung daripada wudu. Syatrul iman kata Nabi, karena wudu itu sebagian kesempurnaan keimanan. Tuh. Karena fadilahnya besar kalau kita berwudu. Apalagi ketika mau tidur wudu, itu ketika kita meninggal dunia pada saat itu dalam badan suci, maka kita akan mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wudu makanya rapihin wudunya. Jangan pak kelar, cuci tangan begini doang. Itu ada aturan mainnya, Pak. Jangan cuma cuci tangan doang. Khawatir wudunya nggak sempurna. Karena kata Nabi kepada Imam Malik, istaksi isbabil wudu, sempurnakanlah oleh wudu. Fa innahu syatrul iman, karena sesungguhnya wudu itu sebagian daripada keimanan. Fa idza tawaddarta fala tasrifil ma, maka apabila kamu berwudu fala tasrifil ma'i, maka jangan berlebihan di dalam memakai air. Jadi wudu jangan nyari keran yang gede, basah baju kita. Pada tasrifil ma, jadi usahakan airnya sedang-sedang aja. Iya, jangan kecil-kecil juga, takutnya nggak basah mukanya. Kalau cuma setetes, jadi sedang-sedang aja. Jangan gede banget, jangan kecil banget. Gak boleh berlebihan di dalam memakai air saat berwudu. Itu kalau kita nonton YouTube kan ulama dunia, Al-Alamah Al-Alim Billah Abu Umar bin Hafiz, beliau mencontohkan di dalam YouTube-nya ada yang nge-share tentang beliau berwudu dengan kucuran air teko. Kenapa? Kata Nabi kepada Imam Ali, pada tasrifil ma, jangan berlebihan di dalam memakai air saat berwudu. Faiza faragta min tuhrin, maka apabila kalau kamu selesai bersuci atau selesai berwudu, faqra'a, hendaklah kamu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baca tuh. Habis nawaitul wudu, bisa itu bisa. Bisa enggak? Nawaitu li rabbil alamin. Nah, itu niat tuh. Muqtabanan bi fi'li. Niat itu dibarengi dengan pekerjaan.
Jadi ketika kita membasuh muka, ketika itu kita lihat dalam hati, ya Allah, aku berwudu mengangkat hadas kecil karena sunnah karena Allah Ta'ala. Nawaitu wudu li rabbil hadasil asghar pada lillahi ta'ala. Fardu karena Allah Ta'ala. Rusak muka kita. Setelah itu baca Allahumma bayyid wajhi yawma tabyad wujuh wa taswad wujuh. Bisa? Belum? Iya. Ntar kita mau pindah ya. Ya paling. Terus baca habis itu muka Allahumma adini kita biyamini wa zidni sabaya siro. Baca lagi akhir Allahumma la diri kita terus sampai kedua kaki. Ya. Emang sih baca doanya sunnah, tapi kan kita mengambil kesempurnaan. Kalau nggak apa baca subhanallah juga nggak masalah. Nah setelah kita fa'idha farota min tuhrin, maka apabila kamu selesai dari bersuci berwudu faqra'a, hendaklah kamu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Baca tuh. Setelah apa? Setelah min ba'di ghuslil qadamain, setelah mengusap dua kaki. Baca berapa banyak? Asyra marat, sebanyak 10 balikan. Ini yang dekil juga jadi bersih nih baca ginian. Amin. Jadi kalau mau dapet cewek gak usah pakai melet, udu aja udu. Aduh, dapetin cewek melet. Lemah banget pakai melet, udu aja udu. Yang sempurna wudunya baca inna anzalna berapa kali? Asyra marat 10 kali. Yukhrijullahu hamaka. Kalau kita baca itu 10 kali setelah wudu, Allah hilangkan kepusing kita. Allah angkat kebingung kita kalau kita amalin. Habis wudu nih, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah waj'al minat tawabin waj'al minal mutatahhirin waj'al min ibadika shalihin. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu bi kulli amrin salamun hatta matla'il fajr. Berapa kali? Asyra marat 10 kali. Bacanya sambil melihat ke langit, sambil melihat ke matahari. Setelah 10 kali usapin muka kita. Janji Nabi kepada Imam Ali karamallahu wajhah, pesan Nabi kepada Imam Ali karamallahu wajhah, yukhrijullahu hamaka. Allah akan angkat segala kebingungan kita kalau setelah wudu kita baca surah Al-Qadr. Baca apa kagak? Kagak. Baca dahulu aja kadang-kadang kagak kita. Ya kan? Yang cuci kaki hubungan doa langsung cabut ke musola. Ya Allah, baca. Allah menja'al minat tawabina. Ya Allah jadikan hamba di antara orang yang taubat. Waj'al minat mutatahhirina. Jadikanlah hamba orang-orang di antara orang yang suci. Waj'al min ibadika sholihin. Ya Allah ya Rabb jadikan hamba di antara hamba-hamba yang soleh. Baca. Makanya disempurnakan wudunya dengan apa? Dengan doa. Sempurnain lagi dengan apa? Surah Al-Qadr sebanyak 10 kali. Nah, jadi kalau bakalan miskin hidup kita. Nah ini ya, kerja susah ini susah, orang akan diamalin yang diajari Nabi. Baca Al-Qadr sebanyak 10 kali. Ya Yukhrijullah hamaka. Allah hilangkan kebingungan kita kalau setelah wudu baca surah Al-Qadr. 10 kali kebanyakan. Kalau lu mau kaya sih gak pakai banyak 10 kali. Kalau mau hidup senang kagak pusing gak bakalan teriaki banyak 10 kali. Minimal 3 kali. Makanya wudunya usahakan 5 atau 10 menit ke azan. Ini orang lagi innallaha malaikatahu baru wudu. Kadang-kadang imam udah Allahu Akbar dia baru wudu. Wah kira udah jangan kayak bebek mau kelar berenang.
sebenarnya kelar, nanti wudu, lah begitu. Karena sholat kita tergantung dari wudu. Amal ibadah bisa sempurna di hadapan Allah karena sholatnya benar. Kalau sholatnya benar, berarti wudunya sudah pasti benar. Benerin wudunya, pahamin. Yang membatalkan wudu ada berapa? Yang membatalkan wudu tiga. Banyak. Dengan kadang-kadang batal dulu habis makan ciki. Ya kan? Batal kalau orang habis makan, wudunya batal kan? Batal kan? Tadi sunnah wudu ada 10, fardu wudu ada 6, batal wudu ada 5. Yang pertama, yang membatalkan wudu keluar dari salah satu dua jalan, kubul atau dubul, kentut atau kencing. Keluar kencing batal kan? Batal sholat. Mandi batal nggak? Kenapa batal? Ya enggak lah. Yang menyebabkan batal di antara orang itu keluar wadi pipis itu batal. Kalau mani nggak batal, tapi sholatnya batal. Langsung gimana? Mandi karena ma'au jabal gusla. Beda kalau hadas kecil ma'au jabal wudu'a, dia cuma wudu doang. Terus yang kedua, tidur yang tidak tetap dengan sebab gila goyang yang tidak tetap duduknya. Terus hilang akal dengan sebab tidur atau mabok atau gila nih habis wudu, gila batal wudunya, sadar wudu lagi karena orang itu. Tapi akhir zaman banyaknya orang pura-pura gila. Terus yang keempat, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah besar bighairi hailin tanpa ada halangan. Yang kelima, memegang dubul bangsa Adam dengan telapak tangan. Megang bagian depan, pala hajinya. Kalau megang batangnya nggak batal. Tapi kalau megang palanya nih tempat pipisnya itu baru batal. Itu pun megangnya gini. Jadi kalau gatal lu baru kayak gini, nggak batal. Terus yang terakhir, megang dubur bangsa Adam menurut kaul jadi dengan telapak tangan dengan ini. Kalau megang paha pantat mah nggak batal. Yang batal itu memegang keriput pantat. Itu batal. Makanya harus tahu. Tadi fardu wudu ada 6, sunnah wudu ada 10, batal wudu ada 5. Harus sempurnakan wudu kita setelah berdoa, baca Al-Qadar sebanyak 10 kali. Kalau kita baca, Allah angkat ke punggung kita dengan sebab kita membaca inna anzalna. Ya Ali, wahai Ali, idza faragta min taharati, apabila kamu selesai dari bersujud, fakhud mau, maka ambil olehmu air, wamsah biyadika rukbatika, usapkan dengan kedua tanganmu, yaitu pundak lehermu. Jadi habis selesai doa nih, ambil air, usapin ke sini. Kalau kata Imam Syafi'i itu begini, dari belakang sini tekin ke atas. Itu kata Imam Syafi'i sebanyak 3 kali setelah berdoa dari berwudu. Bacanya gimana bang? Bacanya ketika kita mengusapkan itu, waqul, katakan olehmu, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca jawabannya 3 kali. Usap ini pundak leher kita, makanya biar dapat tempelan setan habis duduk. Wudu, baca itu biar dapat tempelan setan leher. Terus kalau baca Syafi'i itu dikedepanin, lari ke depan sebanyak 3 kali, belakang lari ke depannya. Yadika rukbatika wa qul subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma anzur ila
Nah, yang terakhir kita baca subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa syarika laka asyhadu wa atubu ilaik. Tumanzur ilal ardi. Kemudian lihat tuh, nunduk kepala kita. Lihat kemana? Ke bumi. Wakul. Katakan olehmu. Berdoa lagi di situ dengan doa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Tadi lihat ke langit, terus lihat ke bumi, baca asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Fa inna man qala hadza, jika sesungguhnya orang yang membaca doa ini, Allah maafkan tuh dosa-dosa yang kecil dan dosa yang besar dengan sebab wudu. Jadi wudu lah cuma cepak-cepuk kelar. Ada aturannya, paham fardunya, paham sunnahnya, paham batalnya. Terus ketika kita punya wudu haram untuk apa, kita harus paham aturan fikihnya biar sholat kita menjadi sempurna karena kita menyempurnakan wudu. Baca doanya, lihat ke langit asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, inna anzalna 10 kali, hilang tuh bingung. Setelah itu ambil air, usapin ke pundak kita, baca subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. 3 kali itu manzur ilal ardi. Kemudian lihat ke bumi seraya berdoa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa orang yang membaca doa ini, abduhu wa rasuluka, siapa orang membaca doa ini, maka Allah ampunkan, Allah maafkan setiap dosa kecil dan dosa besar. Bukan dosa besar yang kan kayak zina mata kan juga termasuk dosa besar. Makanya ketika wudu itu sebagai ulama, ketika mengusap wajah itu semua dosa rontok. Dosa mata kita, dosa hidung kita, terus kita usap telinga, dosa kuping kita yang dengerin orang lagi gibah. Ini orang gibah nih, kita nggak ikut ngomongin, misalkan simpulan ngomong. Nah kita dulu di situ lagi main handphone, nggak ikut ngomongin, tapi kita nggak dengar. Walaupun kita nggak ikut ngomongin, dosanya sama seperti orang yang gibah, yang ngomongin. Makanya wudunya sempurnain agar merontokin semua dosa-dosa kita. Dan itu semua pun ada satu riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man tawadda'a lis-shalat fa ahsina al-wudu'a thumma qama ila sholati fa inna yakhruju min khati'ati ka yawma waladatu ummu. Barang siapa yang berwudu untuk sholat fa ahsina al-wudu'a, kemudian dia perbagus wudunya, percantik wudunya, perindah, sempurnakan wudunya. Kalau kita menyempurnakan wudu kita, thumma qama ila sholat, kemudian kita berdiri untuk sholat menghadap kepada Allah, fa innahu, karena sesungguhnya yakhruju min khati'ati ka yawma waladatu ummu. Orang yang memperbagus wudunya untuk sholat, dia keluar dari segala kesalahannya seperti bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu tanpa dosa. Maka fa'ahsin duluan, perbagus wudunya, jangan asal-asalan wudunya. Makanya kan sholat nggak diterima karena kita nggak pakai ilmu. Fakul man bi ghairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbal. Nah, makanya Islam itu mudah. Islam menjadi sulit karena kita nggak mau Iya, akhirnya baru keluar kok jadi ustaz, ngebintain orang, ya kan? Jangan ngaji, ya benar. Karena banyak dari kata Nabi, man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruwiya an Buhaka an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin wala imra'atan tawaddu'a, tidaklah seorang hamba yang tidak memerintahkan berwudu, yang memerintahkan berwudu fa ahsinal wudu'a, kemudian dia memperbagus wudunya, itu maqra'a, kemudian dia membaca ba'dahu setelahnya wudu, inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiriha, sampai akhirnya illa atalllahu ta'ala bi kulli harfin minha, melainkan Allah memberikan kepadanya setiap huruf daripada surah Al-Qadr mi'ata darajatin, 100 derajat. Surah Al-Qadr berapa huruf coba? Inna anzalna, alif nun zal, zai, itu ada 3.
Ya, inna anzalna lam nun ha fa ya. Wah banyak kan. Kalau lo mau tahu, hitungnya ntar di rumah. Gue males hitungnya. Hitungnya di rumah. Terus setiap hurufnya bikul lihatin minha mi'ata darajah. Mi'atu darajah. Setiap satu huruf kalau setelah wudu kita baca inna anzalna, itu Allah kasih setiap satu huruf 100 derajat. Wah gimana nggak mau kaya kita? Ya, kita kan pusing karena wudu kita belum benar. Biar kata wiridan 10.000 juga, kalau wudunya salah-salah nggak bakal tembus ke atas. Nah iya wudunya rapiin. Setiap satu huruf inna anzalna dibaca setelah wudu, Allah berikan 100 derajat. Bahkan tidak hanya itu, wa khalaqallahu min kulli nazratan fatarat min wudu'ihi malakan. Allah ciptakan dari setiap pandangan, dari setiap tetesan, dari dia berwudu malakan. Siapa? Malaikat. Tuh makanya disunahkan setelah wudu jangan gelap. Karena setiap tetesan wudu itu menjadi malaikat di sisi Allah. Untuk apa? Yastaghfiru lahu, beristighfar baginya ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Kalau wudu jangan langsung dilap. Setiap tetes menjadi malaikat yang meminta ampun kepada Allah untuk orang yang berwudu. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Makanya kenapa orang di dunia gelap aja mukanya, karena wudunya nggak sempurna. Kalau mau ganteng nggak usah pakai alat-alat ganteng, wudu aja rapihin. Di dunia akan bersinar, di akhirat jauh lebih bersinar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kan ketika orang yang rajin wudu nih, nanti hari kiamat itu wajahnya kalbaril khatib. Seperti bulan purnama. Masya Allah. Di dunia kelima berapanya? Tak dari kiamat wajahnya berseri-seri bersinar karena mau wudu, rajin wudu makanya. Ya nggak bisa setiap saat, minimal sehari 5 waktu. Ngapain? Sholat. Kalau sebelum sholat ngapain? Tidur. Sebelum sholat wudu. Nggak bisa setiap saat wudu, minimal 5 kali dalam satu hari. Basahi wajah kita dengan air wudu. Sempurnakan wudu kita. Perbagus wudu kita. Kalau kita perbagus wudu kita, maka setiap tetesan air wudu menjadi malaikat yang memintakan ampunan untuk kita. Kalau kita memperbagus wudu kita untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah, ketika kita berdiri, kita mendapatkan ampunan dari setiap kehilapan. Dan seperti kayyuma waladatu ummuh, seperti bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Makanya wudunya rapi. Jangan cuma basuh muka doang. Ini ada aturan mainnya basuh muka. Orang botak sama orang yang rambut nih, kan bahasanya mengusap sedikit di kepala. Kira-kira kalau orang yang rambut dan orang yang botak, yang botak yang diusap apanya? Rambutnya apa? Makanya dia nggak ada rambutnya botak. Gak apa-apa dua-duanya benar, mau rambut benar, sedikit yang penting ada di atas kepala. Nah setelah itu sempurnain tadi, ambil air, usapin ke depan, baca subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebanyak 3 kali. Sempurnain dulu kita. Ya Ali wallahu a'lam bishawab wa bizidna ilman nafi'an. Insyaallah besok kita akan bahas innal malaikata yusalluna lil insan ma dama ala taharatin wa lam hadas. Jadi kalau orang menjaga wudunya ini sepanjang saat malaikat memintakan ampun untuk dia. Mau tidur dia wudu, mau jalan keluar dia wudu, dijagain sama malaikat. Bukan satpam lagi yang jagain, malaikat langsung jagain dia. Makanya jaga wudu kita, batal dikit wudu. Gak bisa ya udah. Minimal sehari 5 kali.
ahli. Wallahu a'lam bishawab wa bizina ilman nafi'ah. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat untuk kita semua, berkah untuk kita semua, kita bisa mengamalkan dalam hidup dan kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita semua Allah tetapkan dalam istiqomahan. Allah urus segala niat dan hajat kita. Dan saya mohon doanya, insyaallah tanggal 4 November saya akan mengadakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan santunan yatim. Ini sekalian undang karena hampir main ke rumah saya. Ya, tanggal 4 November insyaallah akan dihadiri para alim ulama, para habaib, insyaallah bintang tamunya yang akan ceramah guru kita Al-Ustaz Ahmad Khan. Ya, biasa di Trans TV itu di Islamic Indah ya. Ya, dia. Insyaallah mudah-mudahan ada rezekinya, Allah lancarin. Yang mau berpartisipasi bisa hubungi dengan saya ada di grup. Yang mau berpartisipasi mungkin yang pada kerja mau menginfakkan hartanya bisa langsung komunikasi lewat saya atau lewat Pak Mahairan atau lewat Pak Wahyu Jurgil. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bijahi Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahumma